Kita sibuk membicarakan tentang tahfiz Quran, tapi lupa dimasukkan dalam sholat. Nabi hafal Quran, tapi dimasukkan dalam sholat. Beliau membaca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Beliau menangis membaca ayat itu. Kenapa menangis ya Rasul? Lima tabki. Ini contoh saja tentang getaran. Kita bicara getaran. Getaran cinta. Getaran rindu. Makanya sholat hanya bisa dilaksanakan orang yang sangat cinta kepada Allah. Gimana taunya kita cinta? Perhatikan ayat ini. Walakinnallaha, tetapi Allah lah yang memasukkan cinta itu. Kita tidak bisa mencinta Allah kalau tidak Allah sendiri yang memasukkan. Khusyuk juga sama. Khusyuk tidak akan bisa khusyuk jika Allah tidak khusyukkan. Sabar. Kata Allah, wasbir wama sabruka illa billah. Engkau tidak akan bisa sabar kecuali Allah yang menyabarkan hatimu. Bersihkan hatimu diperintahkan. Tetapi mazaka minkum min ahadin abada walakinnallah yuzakki mayasya. Bersihkan hatimu kata Allah. Engkau tidak akan bisa kecuali aku yang akan bersihkan hatimu. Maka berarti ada dua. Yang pertama, aku bersihkan hatiku dan selalu berzikir. Fa'idha qadaitumus shalah. Ini syaratnya. Fa'idha qadaitumus shalah. Setelah engkau selesai sholat. Fadhkurullaha qiyaman. Maka sebutlah nama Allah sambil berdiri. Langsung. Fa'idha qadaitumus shalah. Fadhkurullaha qiyaman. Jadi makna assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah. Tidak boleh putus. Qiyaman Allah. Wa qu'udan duduk Allah. Wa ala junubikum berbaring tetap Allah. Tidak boleh putus. Faidat ma'nantum sampai ketemu tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan nyebut nama Allah hatimu tenang. Kenapa ini enggak ditargetkan? Padahal bisa dilatih dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Kita coba fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan ala junubikum. Setelah selesai sholat langsung berdiri Allah. Jalan Allah, bergerak Allah, lari-lari Allah, hati berdetak terus Allah. Terus. Ini dasarnya. Itu pun masih asing ayat ini. Asing terus ayat-ayat kita asing semua ini. Terus Allah lagi. Sampai apa Pak Abu? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan sebab zikir hatimu tenang. Baik, udah ketemu nih. Tenang sekali. Apa yang dirasakan Rasulullah? Insaraha wan fasaha. Apa tandanya ya Rasul? Idza dakhala nurul qalba insaraha wan fasaha. Jika cahaya masuk dalam hatimu, engkau akan merasakan kelapangan. Ketika sudah lapang, insaraha, lapang, annal qalba yasiru ilallahi azza wa jalla. Sesungguhnya hati itu yasiru, bisa berjalan ilallahi, menuju Allah azza wa jalla. Allah bisa berjalan. Tapi kalau hati belum buka,
Ia tidak bisa Allahu Akbar. Walaupun ia bisa mengucapkan Allahu Akbar, biasa saja. Tetapi kalau hati sudah dibuka, wa ma'alamatu dzalik ya Rasul, apa tandanya kalau aku sudah dibuka ya Rasul? Qala idza dakhala nurul qalba insaraha wan fasaha, jika cahaya itu masuk dalam hatimu, engkau akan merasakan lapang itu. Wa ma'alamatu dzalik qala al-inabatu ila daril khulud wa tajafi an daril ghurur wa ta'ahubu lil maut qabla nuzulil maut. Nabi bersabda, al-inabah. Makna al-inabah, anaba yunibu inabatan. Ini maknanya kata dasar al-inabah pakai alif lam. Maka dia seperti sebuah benda. Roh kita kayak benda yang tidak bisa apa-apa. Allah yang akan membawa kamu seperti dibawanya Rasulullah menuju Isra wal Mi'raj beliau. Nabi tidak mampu apa-apa. Nabi hanya mengatakan mengikuti asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi tidak bisa terbang sendiri, tetapi Nabi dibawa oleh Allah asra. Artinya asra maknanya dibawa, berjalan seperti naik pesawat. Nabi seperti naik pesawat. Dibawa oleh pesawat itu. Nabi cuma duduk diam, dibawalah oleh Allah asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berarti ada satu perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, itu sudah harus masuk di dalam salat. Pengertian tadi itu tidak boleh keluar, kita harus masukkan di dalam. Sebab as-salatu bimakna silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Salat itu silatun, silaturahim, itu sama maknanya. Nyambung. Bainal abdi wa rabbi, antara seorang hamba dan Tuhannya. Nyambung apanya? Bainal mutabatina, ini antara dua batin. Maka ketika Allah, batin kita ini asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sampai sidratul muntaha. Ada satu perjalanan rohaninya, ada. Cuman sekarang as-salatu maknanya mi'rajul mu'min. Kita nggak usah mi'raj lagi ke aras lagi. Tetapi kita sudah mi'raj. As-salatu, makna salat di sini adalah asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid aqsa. Sekarang kita ganti di dalam salat. Nabi tidak lagi naik ke aras lagi, tetapi cukup di sini salatnya itu. Karena perintah salat berada di tempat sana, sekarang tempatnya di sini. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, semua ilmu kita pakai dalam salat ya. Semua ilmu yang tadi itu, fikihnya masuk, hakikatnya masuk, tauhidnya masuk, tujuannya masuk, semua terhimpun dalam salat. Gampangnya. As-salatu bimana ad-du'a. Salat itu maknanya berdoa kepada Allah langsung. Tanpa perantara. Walaupun saya jadi imam, tetap ucapan untuk pribadi. Rabbi firli, pribadi. Warhamni, pribadi. Wajiburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Sangat pribadi. Walaupun saya jadi makmum atau menjadi jamaah, pribadi. Makanya sah dan tidak sah. Salatnya itu pribadi-pribadi. Saya melamun, saya yang salah. Imamnya tidak salah. Pribadi banget. Allahu Akbar. Kalau bisa diusahakan sampai ketemu getarannya. Kalau bisa, bahkan harus. Bahkan kana ashabur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
tatma'u a'yunuhum wa taqsya'irru juluhum. Seluruh sahabat Nabi. Siapa yang melihat begitu? Siti Asma. Gimana salatnya Nabi dan sahabat? Karena keadaan para sahabat. Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat Nabi, tatma'u a'yunuhum wa taqsya'irru juluduhum. Air matanya selalu meleleh dan suka bergetar kulitnya. Lalu Nabi bersabda, "Manik sa'arra jildul abdi, tahatat anhu dhunubuhu kama yatahatu 'anis syajaratil yabisati waraquha." Barang siapa yang kulitnya gemeteran dibacakan Quran ketika berdiri sholat, tatma'u a'yunuhum, seluruh sahabat Nabi meleleh air matanya. Maka seluruh dosa-dosanya akan berguguran. La syakka annal khusyu'al kamila fi sholati yajlibul buka min khasyatillahi ta'ala. La syakka, tidak dapat diragukan lagi. Annal khusyu'al kamila fi sholati, sesungguhnya khusyuk dalam sholat adalah yajlibul buka, yang menyebabkan engkau meleleh air matanya. Min khasyatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah. Jadi khusyuk itu maknanya takut. Jika khusyuk itu dimaknai rasa takut kepada Allah, maka setiap bacaannya itu penuh rasa takut. Sebab khusyuk itu maknanya al-khawfu daimu fil qalbi. Khusyuk itu rasa takut yang terus-menerus dalam hati. Jika ayat ini dipegang satu saja, makna al-khawf. Al-khawfu daimu fil qalbi. Syekh Al-Qadhani mengatakan, al-khusyu huwa al-khawfu daimu fil qalbi. Perasaan takut di hadapan Allah, dalam hati setiap saat dia takut pada Allah. Takut berbohong, takut mencuri, takut tidak khusyuk. Semua serba takut. Takut yang menggetarkan. Takut karena cinta. Takut karena rindu. Takut karena betapa hatiku rindu kepada Allah. Sampai saya takut meninggalkan Allah barang sekejap pun. Sampai saya takut meninggalkan Allah barang sejenak sekalipun. Takut kepada Allah, saya tidak bisa berbohong. Takut kepada Allah, saya tidak pernah mencuri. Takut kepada Allah. Makanya kenapa sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena takut. Ilmu ini yang hilang, kata Nabi. Bi awwali ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu' yushiku an tadkhulal masjidal jami' fala tara fihi rajulan khashian. Awal mula ilmu yang hilang pada diri kalian adalah rasa takut kepada Allah. Yushiku an tadkhulal masjidal jami' fala tara fihi rajulan khashian. Engkau temui nanti orang-orang salat di masjid berjamaah bersama-sama. Engkau tak ketemu lagi yang khusyuk salatnya. Engkau tak ketemu lagi orang yang takut kepada Allah. Kenapa ilmu ini tidak populer lagi? Hampir di pondok-pondok juga nggak populer. Hampir di majlis-majlis kita ngaji nggak populer. Hampir di kantor-kantor pun tidak populer. Kenapa? Padahal yang diutamakan dalam sholat ihsan. Apa ihsan itu? Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah kepada Allah seolah engkau mampu melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau engkau tak mampu melihat dengan matamu, fa innahu yaraka.
Sesungguhnya dia Allah yaraka, melihatmu. Kapan melihatnya? Alladzi yaraka hina takumu. Allah melihatmu hina takumu, di saat kau berdiri salat. Allah melihatmu wa taqallubaka fis sajidin. Allah melihatmu rukuk dan menuju sujudmu, engkau dilihat ya Allah. Jika ilmu kita pegang ini, selesai.